wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyudida Damir, SPD MPD, dosen tetap pada program studi pendidikan bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tomakaka Tiwikrama, Kabupaten Pasangkayu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Pronunciation 2. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah MKK 32102 dengan bobot 2 SKS. Untuk proses pembelajaran dilaksanakan selama dalam 16 kali pertemuan, yang mana 14 kali tatap muka untuk penyampaian materi, kemudian masing-masing 1 kali untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah Pronunciation 2 sudah memasuki pertemuan 9 yang mana membahas tentang intonation. Mata kuliah Pronunciation 2 merupakan lanjutan dari Pronunciation 1 yang mana berfokus pada penguatan aspek suprasegmental dan proses fonologi bahasa Inggris. Perkuliahan ini membahas konsep lanjutan fonologi seperti stress pattern, rhythm, connecting speech, intonation, serta phonological stress yang digunakan dalam komunikasi akademik dan profesional. Adapun CPL Prodi pada mata kuliah ini yakni CPL S8, CPL P3, CPL KK11, CPL KU11. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep lanjutan fonologi meliputi stress pattern, rhythm, connecting speech, intonation, phonological process dalam konteks akademik dan profesional. Selanjutnya CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menganalisis kesalahan pengucapan atau mispronunciation, membedakan variasi aksen dasar seperti General American dan British, serta mengevaluasi kualitas bunyi secara sistematis menggunakan prinsip-prinsip fonetik. Dan yang terakhir CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu memproduksi vokal, konsonan, diphthong, stress, intonation, and connecting speech secara akurat dan natural dalam percakapan sehari-hari, diskusi akademik, dan presentasi. Adapun media yang saya gunakan dalam penyampaian materi pada perkuliahan ini yaitu audio visual seperti video dan juga pemberian kuis atau quizzes menggunakan word wall sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi, motivasi, dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Pada mata kuliah ini, pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara kolaboratif antara dosen dan mahasiswa melalui kegiatan tanya, jawab, dan dialog sehingga tercipta proses belajar yang aktif, partisipatif, dan berpusat pada mahasiswa. Adapun penilaian yang saya lakukan pada perkuliahan ini meliputi kehadiran, tugas, kuis, serta penilaian pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, selanjutnya untuk referensi yang saya gunakan pada perkuliahan ini yaitu buku dari Mark Hancock yang berjudul English Pronunciation in Use. Yang kedua, referensi dari Gerald Kelly yang berjudul How to Teach Pronunciation. Kemudian yang ketiga adalah buku dari M. Haris Sophia yang berjudul Easy Pronunciation. Baiklah, agar memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai materi, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine. And you? I'm great, thank you. Okay. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us the mercies and blessings so that we can gather in this simple place, good situation, and happy condition.
Secondly, salawat and greetings. We don't forget Hussein to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from darkness and light in the world as well as in the next world. So today, before we continue our topic today, I will hold the role name. Nia Nurahmi, Bayu Widodo, Yusriyadi, Muhammad Zulfadi, Hindun Latifah, Santri Fitri, Muhammad Rifai, Nur Ferdianti, Fitriani, Asmia. Okay. Okay, before we start our class, I want to ask you one question. Do you still remember what topic last week? Okay. Silahkan dijelaskan materi kita minggu lalu tentang so the last week we study assimilation. What the meaning of assimilation? Yang saya pahami asimilasi itu adalah pertama yang ada dua berbeda. Can you give example? Contohnya don W dia dibacanya dari jadi dungeon. Tuh, apa for jadi materi kita last week about assimilation. Jadi asimilasi dalam bahasa Indonesia adalah pertemuan antara dua bunyi yang berbeda. Seperti contohnya don't you dibaca don't you. Ya. Jadi sebelum saya lanjut pada pembelajaran hari ini, saya ingin menunjukkan satu video. Silahkan disimak. Rising pollination. Okay, to come from Brazil. Rise Nation. When our voices go up, they will hold the station. When our voices go down, let's learn how to use them. We use the Rise Nation when we ask yes or no questions. That means questions you can answer with a yes or no. For example, do you like pizza? This is a question you answer with a yes or a no. When you say the Rise Nation, your voice starts at level level and then goes on. Okay. Do you like pizza? Are you hungry? Pollination. We use pollination when we say a statement when asked a WH question. WH questions are questions of who, when, what, where, why, and how. For example, I love my family. This is a statement. That's why we use pollination. When you write a multiple reason, your voice starts at and then goes down like that. I love my family. What is your name? Now let's play a game. I will say sentence. Then you tell me my voice is up. Okay. Jadi dari video yang telah kita saksikan bersama, kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan dari video tersebut? Ada yang bisa berikan statement? Sah? Aslinya? Oke, jadi video yang saya tampilkan tadi itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini tentang intonation. Jadi hari ini kita akan membahas tentang intonation. Sebelum saya lanjut, saya ingin membacakan capaian pembelajaran mata kuliah yang harus diketahui pada akhir pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, dan menerapkan berbagai pola intonasi bahasa Inggris dalam konteks komunikasi lisan untuk menyampaikan makna, sikap,
dan fokus informasi secara tepat. Adapun sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian intonation dalam bahasa Inggris, mendeskripsikan fungsi intonasi dan dalam komunikasi lisan, mengidentifikasi jenis-jenis pola intonation. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menghasilkan contoh pengucapan kalimat dengan pola intonasi yang tepat, membedakan penggunaan falling, raise, fall rise, and rise fall dalam praktik berbicara, menerapkan intonation sesuai konteks dialog, emosi, dan makna yang tersirat, menunjukkan kemampuan membaca dialog dengan variasi intonasi yang akurat. Yang terakhir, mahasiswa mampu menunjukkan kepercayaan diri saat mempraktikkan intonasi, menggunakan intonation untuk menunjukkan rasa empati, kejelasan, dan sikap positif dalam komunikasi atau menerima umpan balik dan memperbaiki intonasi secara tepat, secara reflektif. Baik, kita masuk pada pengertian intonasi. Jadi yang pertama-tama yang harus kita pahami di sini adalah what the meaning of intonation. Apa pengertian dari intonasi? So, intonation is refers to the rise and fall of the voice when speaking. Jadi, intonasi dalam bahasa Indonesia adalah naik turunnya suatu nada suara ketika seseorang berbicara. Apakah dia berbicara dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? So, intonation help to deliver pertama meaning atau makna. Jadi, meaning atau makna di sini maksudnya adalah listener how to understand of a sentence. Jadi di sini pendengar mengerti apa yang disampaikan oleh pembicara. Karena terkadang sometimes kita menjumpai kalimat yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Ada yang bisa kasih contohnya? Dua kalimat yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda ketika diucapkan. Tergantung dari intonasinya seperti apa. Ada? If you know, please raise your hand. Jika tahu contohnya, silakan acungkan tangannya. Oke, dua kalimat yang sama namun memiliki arti yang berbeda, tergantung intonasinya seperti apa. Oke, saya kasih contoh satu ya. Jadi dua kalimat yang sama namun memiliki arti yang berbeda tergantung intonasinya. Misalnya kalau ini, yang kedua itu tanda tanya. Thank you, kemudian thank you. Misalnya seseorang, misalnya dia dipaksa untuk mengucapkan terima kasih, namun dia seperti ragu, ya, dia bisa mengatakan thank you atau bisa juga thank you. Jadi itu dua nada ya. Nada yang ramah, kemudian nada yang ragu. Jadi itu yang dimaksud dengan memiliki kalimat yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Jadi itu gunanya kita mempelajari intonasi. Kemudian yang kedua adalah emotional atau emosi. Jadi bagian kedua ini adalah intonasi yang menggambarkan seseorang, apakah dia happy, apakah dia sad, apakah dia disappoint, dan lain-lain. And the third, focus information. Jadi yang ketiga di sini adalah intonasi yang fokus pada informasi yang sangat penting. Saya kasih satu contoh ya. Contoh yang pertama itu jadi di sini fokus informasi. Contohnya itu I bought a new car. Jadi contoh yang paling pentingnya di sini adalah dia membeli sebuah mobil baru, new
calm. And the last is attitude tone atau sikap pembicara. Jadi kadang kita berbicara dengan seseorang itu menggunakan intonasi ya. Apakah itu intonasinya tinggi, apakah intonasinya datar, atau apakah intonasinya sedang. Jadi biasanya kalau intonasi tinggi itu orang itu angry ya, merasa angry atau marah. Dan itu yang dimaksud dengan sikap pembicara. Selanjutnya, function of intonation. Jadi di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah menunjukkan jenis kalimat. Yang pertama, kalau dia menunjukkan jenis kalimat, yang pertama yang dijelaskan adalah statementnya atau pernyataan. Jadi biasa kalau seseorang itu menyatakan pernyataan kepada seseorang, dia itu nadanya full intonation, menggunakan full intonation atau intonasi turun atau nada rendah. Kemudian yang jenis yang kedua adalah question yes or no atau jawaban yang membutuhkan iya atau tidak. Jadi contoh jawaban yang membutuhkan iya atau tidak seperti do you like me? Ya, do you like me atau do you like her? Jadi jawabannya itu hanya ada dua, maybe yes, maybe no. Itu contoh untuk question yes or no. The next WH question. Pertanyaan yang menggunakan what, who, when, where, why, and how. Jadi di sini ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak, kemudian pertanyaan yang sama sekali tidak membutuhkan jawaban iya atau tidak. Contohnya, saya ambil dari kata what. What is your name? Jadi itu tidak membutuhkan jawaban iya atau tidak ya. Jangan sampai seseorang bertanya what is your name, kalian mengatakan yes. Itu tidak nyambung. Oke. Do you get it? Paham? Yang terakhir adalah comment atau perintah. Nah, di sini biasa menggunakan full intonation agar terdengar tegas. Go to bed now. Go to bed now. Jadi itu tegas ya. Jadi itu seperti kalimat perintah atau comment. Bisa juga sit down please. Sit down please. Jadi contoh dari comment atau perintah adalah sit down please. Intonasinya itu dia agak turun tetapi dia menegaskan ya. Selanjutnya ungkapan ketidakpastian saat pembicara ragu atau belum yakin. Jadi di sini intonasinya itu sering naik. Ungkapan ketidakpastian seperti maybe, mungkin ya, maybe. Jadi itu biasa intonasinya itu sering naik. Kemudian fungsi yang kedua adalah menunjukkan sikap. Sikap itu bisa seperti friendly atau ramah. Jadi kalau menunjukkan sikap itu menunjukkan intonasi, biasanya ada orang yang bersikap nadanya itu lembut dan hangat. Kadang juga ada yang ragu atau terputus-putus atau naik menunjukkan keraguan. Kemudian sikap yang ketiga adalah angry atau marah. Di sini kalau seseorang marah itu biasanya nadanya lebih tinggi dan tegas. Selanjutnya enthusiastic atau antusias. Nada lebih tinggi, energik, dan ekspresi menunjukkan semangat. Contohnya seperti that's amazing, great job. Jadi itu yang dimaksud dengan antusias. Dia itu nadanya tinggi dan energik, kemudian ekspresinya itu semangat. Contohnya that's amazing, great job. Ya, itu semangat. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menekankan informasi penting atau focus information. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini ya. I bought a new car. The next is
type of intonation. Di sini ada jenis intonasi. Yang pertama adalah falling intonation atau intonasi turun. Jadi intonasi turun itu digunakan untuk statement atau pernyataan. Kemudian yang kedua adalah WH question. Jawaban yang tidak membutuhkan iya atau tidak. Yang ketiga adalah comments atau perintah. Jadi untuk for example, the verb for example is statement. She lives in London. Jadi nadanya itu turun. Oke, saya minta satu orang untuk membacakan contoh dari statement. Jadi nadanya itu turun ya. She lives in London. Selanjutnya. She lives in London. Selanjutnya. She lives in London. Good. Jadi she lives in London. Jadi London itu turun karena dia merupakan statement atau pernyataan. Oke, untuk the second sample WH question, contohnya adalah where are you going? Where are you going? Kamu mau kemana? Jadi nadanya itu turun. Jadi ini yang dimaksud dengan pertanyaan dan tidak membutuhkan answer yes or no. And the right comment. Sit down, please. Sit down, please. Jadi nadanya full atau full intonation. Selanjutnya, the next is raising intonation atau intonasi naik. Jadi intonasi naik di sini bisa digunakan untuk yes, no question atau jawaban yang membutuhkan iya atau yes or no. Kemudian bagian B, checking information. Maksudnya di sini adalah dia sudah mengetahui namanya, hanya saja dia ingin memastikan. Makanya dikatakan checking information. And the last is showing surprise atau menunjukkan rasa apa surprise? Ya, antusias, itu juga kaget ya. Jadi untuk contoh yes, no question, bisa kita mengatakan do you like he? Jadi itu intonasinya naik ya. Do you like he? Atau do you like her? Jadi naik. Atau bisa do you like coffee? Jawabannya adalah yes or no. If he like, she answer apa? Yes, I. Yes, I do. Kalau tidak suka, no, I don't. Ya? Oke, untuk contoh yang kedua, technique information. Nadanya naik ya. Your name is Anna. Your name is Anna. Oke, ada yang bisa bacakan contohnya? Kriterianya. Read the example, please. Your name is Anna. Oke. Baby? Your name is Anna. Artinya? Your name is Anna. Oke, good. And the last is showing surprise. Really? Jadi nadanya itu naik. Really? Really? Wow, that's amazing. That's amazing. Jadi, wow, that's amazing. Okay. Next, for raise intonation. Intonasi turun lalu naik. Di sini bisa digunakan untuk yang pertama keraguan atau doubt. Doubt ya. Kedua, makna yang belum selesai. Ketiga, sindiran atau implied meaning. Jadi implied meaning adalah sindiran atau biasa kita kenal dengan arti kebalikannya. Misalnya dia mengatakan baru tapi intonasinya itu beda ya. Oke. Untuk contoh yang pertama tentang keraguan. Maybe turun dulu kemudian naik. Maybe bukan Feby ya, tapi maybe. Oke. Untuk contoh yang kedua makna yang belum selesai, contohnya seperti because atau karena. Nah, misalnya
kita mengatakan I want to study because I want to be smart people. Gitu ya. Ada kata because. Itu makna belum selesai. Oke, setelah kita mempelajari race intonation, voting intonation, polarized intonation, dan yang terakhir adalah rise fall intonation. Tadanya itu atau intonasinya itu naik, kemudian turun. Seperti bisa kita gunakan emosi yang kuat, kemudian kekaguman atau penekanan. Jadi contohnya seperti emosi yang kuat. That's amazing. That's amazing. Ya, that's amazing. Berarti intonasinya itu naik kemudian turun. That's amazing. That's amazing. Bisa? Really? Really? Naik kemudian turun. Really? Okay. The next is dialogue. Jadi saya ingin di antara kalian mempraktikkan contoh dialog rise and fall intonation. Silahkan cari partner masing-masing untuk berdialog di depan. Are you going today? Yes, I'm coming today. Okay, I will for the next. Time is the meeting at the 10 o'clock. Okay, you are the teacher? Yes, I am. Okay, I will from all my explanation, do you understand? Yes. Any questions so far? Ada pertanyaan? Okay, what's your question? Apa tujuan dari intonasi? Okay, tujuan dari intonasi is what purpose of intonation. Jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang intonasi yang mana tujuan di sini adalah untuk menyampaikan makna. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ada kata yang memiliki kesamaan tetapi memiliki arti yang berbeda tergantung intonasinya seperti apa. Seperti thank you, thank you, thank you, thank you. Ya, gitu. Oke. Any else? Masih ada? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan main play quiz atau quiz. Silakan siapkan review form. Ini silakan ini ya. This Spanish. Ya. Tadi kita sudah mengerjakan, kalian sudah mengerjakan kuisnya. Jadi kuisnya seputar materi kita hari ini yaitu rise and fall intonation, polarized intonation, and rise fall intonation. Jadi di sini sudah ada beberapa hasil dari kuis yang telah kalian kerjakan. 7 Risma, 7 Novi, dan lain itu semua dapat nilai 7 ya. That's our topic today about rise and fall intonation or intonation. So, saya bisa menarik kesimpulan bahwa intonation is an important part of spoken language that shows meaning, emotion, and emphasis. By using rise and falling pattern correctly, students can speak more clearly, naturally, and confident. So, good intonation help improve communication and makes message easy to understand. Okay, I think enough for today. If I have mistake, please forgive me. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.